Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eni di Taiwan ya. Hari ini alhamdulillah setelah beberapa hari diguyur hujan akhirnya matahari terbit ya, muncul ada maksudnya ya terang lagi, enggak mendung, enggak hujan rintik-rintik, enggak bersedih lagi ya langitnya. Oke teman-teman, hari ini saya mau berbagi informasi lagi. Semoga informasi yang saya berikan ini selalu bermanfaat buat kalian ya, terkhususnya buat orang-orang TKW ya dan calon pekerja migran Indonesia. Hari ini saya mau membahas tentang apa ya, pilih mana sih, jaga lansia atau jaga bayi atau jaga anak gitu ya. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk perkembangan channel saya. Terus like, subscribe, komen ya video saya dan tonton sampai selesai ya. Terus saya doakan juga semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, nggak usah banyak bicara ya. Langsung saja di sini enakan mana sih, jaga lansia atau jaga bayi? Ini biasanya buat kalian yang berada di PT itu dilema banget jobnya, apalagi buat yang belum pernah ke luar negeri ya dan yang belum pernah kerja sebagai ART lah. Sebenarnya job itu sama aja sih menurut saya ya, karena itu tergantung nasib. Ada yang jaga bayi atau jaga lansia itu enak gitu ya, tergantung nasib dan majikan biasanya. Biarpun pekerjaan berat, kalau majikannya menganggap kita sebagai keluarga, nggak gampang marah, itu kita juga akan nyaman. Karena seberat apapun pekerjaan, kalau lingkungan kita nyaman, insya Allah kita juga akan bisa bertahan ya begitu. Jadi perbedaan ya antara jaga lansia dan jaga bayi. Persamaannya dulu yaitu sama-sama begadang ya gitu. Kalau bayi itu sudah pasti, karena kalau malam bayi itu sering ganti popok, minum susu, itu bayi yang dari nol usia ya, atau dari 1 hari ya umurnya. Nah, sedangkan jaga lansia itu juga pasti akan begadang. Karena apa? Begadangnya lansia itu sering pipis juga. Bedanya kan kalau bayi pipisnya di pampers, kalau lansia ada yang pakai pampers, ada yang masih ke kamar mandi sendiri gitu. Nah, kita sebagai perawatnya atau sebagai penjaganya ya kita ngikutin aja gitu. Nah, seperti itu. Buat yang jaga lansia ya, jaga lansia itu kalian diharuskan ya guys, wajib tidak boleh ada rasa jijik ya. Kalau rasa sih ada, tapi kalian harus menyingkirkan jauh-jauh perasaan jijik, karena setiap hari kalian itu akan berhadapan atau membersihkan ya, entah itu BAB-nya atau pipisnya gitu. Karena orang tua itu misalkan dia udah diranjang ya kalian yang membersihkan. Kalau misalkan dia bisa pergi sendiri ke kamar mandi, tapi yang namanya orang tua itu pasti akan keceret-keceret sedikit, itu pasti ya. Jadi kalian nggak boleh jijian. Nah, sedangkan yang buat jaga bayi beda lagi. Biarpun kita membersihkan kotorannya, tapi beda ya, antara orang tua sama bayi itu beda. Perasaannya kita itu beda, karena kalau bayi itu kan cenderung ke bersih-bersih gitu ya. Kalau kalau apa kalau orang tua itu kan makannya udah sembarangan, apa-apa itu sudah baunya aja udah beda ya. Kalau anak kecil kan makannya kadang cuma susu aja, makannya juga nggak macam-macam gitu, juga nggak minum obat. Nanti pipis dari bau obat, dari yang minum obat dengan enggak itu kan beda baunya ya. Nah, terus ini perbedaan selanjutnya adalah kalau lansia itu sering pikun ya. Yang enggak sering sih, maksudnya rata-rata ya. Kalau kalian jaga job lansia itu ada yang udah pikun, ada juga yang belum. Nah, ini bahayanya kalau yang pikun itu kalian akan capek hati ya guys. Kadang kalian dituduh mencuri, kadang kalian udah kasih makan dia tapi dia bilangnya enggak. Terus kadang apalagi ya, bahkan ada sampai yang apa, nuding-nuding, apa, ngacungi gitu loh, pakai pisau atau apa gitu, ada juga. Ada yang main tangan orang tua karena pikun itu seperti itu. Jadi selain kita harus sabar, kita juga harus kuat mentalnya banget ya. Beda antara mental anak kecil sama jaga lansia itu beda. Mentalnya harus benar-benar siaga, benar-benar kuat yang lansia ya. Karena kalau yang bayi itu paling cuma rewel, terus capek juga, capek ya, semuanya capek gitu ya. Nah, kalau yang bayi itu, sedangkan bayi itu rewel ya biasanya, rewel, nangis. Nah, sedangkan kalau kita baru
pertama kali kerja ke luar negeri, belum bisa bahasa, belum bisa cara ngerayu dia. Nah itu kebingungannya itu. Sedangkan kan kalau anak kecil itu biasanya dirayu dulu, kita harus pintar ngomong. Nah, gitu ya. Sebenarnya lansia juga sama, kita harus pintar ngerayu karena lansia itu tidak jauh beda dengan anak kecil lagi ya. Terus kalau anak kecil itu rewel, aktif banget, kalian juga harus menemani dia bermain, ngasih dia makan, masakin dia gitu. Capeknya itu di situ. Belum lagi nih buat yang jaga anak ya. Eh, kalau misalkan majikannya itu suka jalan-jalan ya, biasanya kalau jaga anak itu sering diajak jalan-jalan. Pulangnya malam. Nah, kalau kalian yang gendong terus majikan belanja itu kalian juga yang bawa. Biasanya kan pakai troli itu ya, dorongan kereta dorong itu. Nah, dicantol-cantolin di situ, ngikutin majikan jalannya banter gini lah. Sedangkan kita bawa barang banyak, bawa anak juga kan kita keteteran. Terus nanti sampai rumah kita masih bersih-bersih, mandiin anak, terus kadang masih cuci piring juga dan lain sebagainya. Capeknya itu di situ ya kalau jaga anak. Misalkan kalian bertemu dengan majikan yang baik hati, ya kalian cukup jaga anak aja. Tapi itu jarang banget, tergantung nasib lagi ya guys. Nah gitu. Terus kalau ini yang jaga lansia itu pasti kalian akan banyak istirahatnya ya, atau banyak banyak main HP-nya lah. Karena kalau misalkan udah selesai semua, udah siapin sarapan, udah bersihin popo, udah nyapu ngepel sedikit-dikit gitu, terus kan kalian paling ngikutin lansia. Kalau lansia nonton TV ya kalian duduk gitu nonton TV. Lansia juga nggak banyak omong biasanya ya, udah dikasih TV kalian ya bisa HP-an gitu, enaknya jaga lansia gitu, banyak istirahatnya, banyak main HP-nya. Sedangkan kalau jaga bayi, kalian main HP itu pasti kalau bayinya tidur aja guys ya. Sedangkan kalau bayi tidur kalian pasti juga capek kan, kalian butuh istirahat, apa kalian juga nggak mau tidur gitu. Jadi kalau jaga bayi itu main HP-nya itu jarang ya, bahkan bisa dibilang nggak bisa. Tidurnya pun terkadang juga sama bayi, tergantung majikan juga kasih kalian tempat tidur terpisah atau enggak. Jaga lansia juga sama, kadang tidurnya juga sama lansia. Jadi kalau kalian enggak jijian ya nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa nih aku orangnya jijian gitu ya, jangan jaga lansia ya, karena jaga lansia itu nanti akan ada yang sedot dahak, ada yang BAB-nya itu nggak rutin sehari berapa kali itu ada. Pokoknya ya siapin mental kalian, bener-bener dipikir mateng, aku ini siap nggak jaga lansia, aku ini bisa nggak jaga bayi gitu ya. Sebenarnya pekerjaan itu sama aja, ada resikonya. Semua itu tergantung nasib ya, jangan lupa berdoa. Kalau kita mau minta pekerjaan yang baik, diberikan majikan yang baik, kita tuh perilaku kita kepada lingkungan, kepada teman itu juga harus yang baik. Kepada orang tua jangan lupa minta izin dan restunya, minta doanya gitu ya. Lakukan yang baik-baik selama kalian belum terbang, insya Allah nanti kalian juga akan ibaratnya diimbal balik lah, karena tabur tua itu memang ada ya. Dan niatkan kerja kalian itu untuk yang positif, bukan yang negatif ya. Maksudnya benar-benar niat kerja, pengen meraih cita-cita gitu. Hati yang ikhlas dan sabar, insya Allah semua akan tercapai. Ya seperti itu. Perbedaan yang mencolok itu kalau jaga anak atau bayi biasanya akan sering diajak jalan-jalan, dan buat aku sih itu capek banget ya. Karena apa? Ya karena kita harus mengikuti gerak-gerik majikan yang jalan cepat, yang ini itu, belum lagi nanti kita sampai rumah harus beres-beres rumah lagi. Nah itu poin paling capek buat saya ya, karena saya dulu pernah jaga anak juga. Terus sekarang jaga lansia, alhamdulillah banyak waktu luangnya juga ya. Terkecuali jaga anak yang udah dewasa gitu kan, beda lagi, nggak perlu perawatan atau nggak perlu dijaga setiap saat gitu kan, nggak. Anak-anaknya udah dewasa, paling nganter les atau gimana gitu aja. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini semua berdasarkan pengalaman ya, pengalaman yang pernah saya alami. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih bimbang mencari perbandingan
jaga lansia atau jaga bayi itu enakan mana. Kalau kebersihan sih emang bersih bayi ya, bayi itu di lain kalian dituntut bersih, jaga bayi itu juga bayinya pasti bersih. Kalau lansia beda lagi, lansia itu ya tahu sendirilah lansia itu gimana, orang tua aja yang masih sehat bau, ya apalagi yang udah diranjang aja gitu. Ya pinter-pinter kita menjaganya, kalau kita bersih, menjaganya dikasih wangi-wangian itu juga juga enak ya. Udah gitu aja, semoga bermanfaat buat kalian yang pengen ke luar negeri ya. Sukses terus buat kita semua yang ada di sini, semoga kita pulang dengan keadaan sehat walafiat, sukses, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.